Pernah merasa sudah berbuat baik tapi justru hidupmu makin berat? Kamu menahan emosi, mengalah, membantu, memahami, tapi tetap saja diremehkan. Kalau iya, dengarkan ini baik-baik. Mungkin bukan dunia yang salah. Mungkin caramu memaknai kebaikan yang diam-diam sedang melukai dirimu sendiri. Sejak kecil kita diajari satu hal sederhana. Jadilah orang baik maka hidup akan baik padamu. Tapi kenyataan sering berbisik sebaliknya. Kamu menuruti semua orang, tapi tetap disalahkan. Kamu berusaha menyenangkan, tapi malah diabaikan. Kamu menekan perasaan agar terlihat dewasa, tapi di dalam kepala, perang tak pernah berhenti. Dan pelan-pelan kamu lelah. Bukan karena hidup terlalu kejam, tapi karena kamu terlalu baik dengan cara yang salah. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi dingin atau kejam. Ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sulit. Kebaikan yang berakar pada kendali diri, bukan pada kebutuhan akan pengakuan. Disinilah twistnya. Banyak penderitaan bukan datang dari keburukan, tapi dari kebaikan yang tidak terkendali. Ada kebaikan yang membuatmu tenang. Ada juga kebaikan yang membuatmu hancur. Bayangkan seseorang yang selalu berkata iya, meski hatinya ingin berkata tidak. Setiap hari dia mengorbankan waktu, energi, dan harga dirinya demi menjaga citra sebagai orang baik. Di luar, dia tampak ramah. Di dalam, dia penuh amarah yang tidak pernah diberi ruang. Stoik melihat ini bukan sebagai kebajikan, tapi sebagai ketidakjujuran pada diri sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi baik, jangan sibuk terlihat baik." Maknanya sederhana, tapi tajam. Saat kebaikanmu bergantung pada penilaian orang lain, kamu sudah menyerahkan kendali hidupmu ke tangan mereka. Kamu tidak lagi bertindak dari prinsip, tapi dari ketakutan. Takut ditinggalkan, takut tidak disukai, takut dianggap egois. Kebaikan seperti ini merusak karena ia mengikis batas. Kamu mulai mengukur nilai diri dari seberapa berguna kamu bagi orang lain. Saat tidak dibutuhkan, kamu merasa kosong. Saat tidak dihargai, kamu overthinking. Apa aku kurang baik? Apa aku salah? Padahal masalahnya bukan kurang baik. Masalahnya kamu lupa pada satu hal stoik yang mendasar. Tidak semua hal perlu kamu tanggung. Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu bukan atas kejadian di luar sana." Tapi orang yang terjebak dalam kebaikan berlebihan melakukan kebalikannya. Mereka mencoba mengendalikan perasaan orang lain dengan mengorbankan pikirannya sendiri. Mereka ingin semua orang nyaman, meski dirinya sendiri hancur pelan-pelan. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja ada orang yang selalu menolong, mengambil tugas tambahan, menutup kesalahan tim. Awalnya dipuji, lama-lama dianggap biasa, akhirnya dimanfaatkan. Saat dia lelah dan menolak sekali saja, cap tidak kooperatif langsung ditempelkan. Di titik ini kebaikan berubah menjadi jebakan, bukan karena orang lain jahat, tapi karena sejak awal tidak ada batas yang jelas. Stoikisme mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak reaktif. Ia tidak lahir dari dorongan untuk disukai, ia lahir dari keputusan sadar. Seneca pernah mengingatkan, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada orang yang menghabiskan hidupnya untuk menyenangkan orang lain. Bukan karena menyenangkan itu salah, tapi karena hidup yang baik tidak dibangun di atas persetujuan. Ada momen di mana kamu perlu diam, ada momen di mana kamu perlu menolak, dan ada momen di mana kebaikan terbaik adalah tidak ikut campur. Ini terdengar gelap, tapi justru disinilah ketenangan muncul. Saat kamu berhenti merasa bertanggung jawab atas emosi semua orang, beban di dada mulai turun. Berhenti sejenak, tarik napas, pikirkan ini. Tidak semua kebaikan harus dibayar dengan penderitaanmu. Stoik tidak mengejar citra sebagai orang baik. Ia mengejar keteguhan batin. Ia tahu dunia tidak selalu adil, dan ia tidak berusaha memperbaiki semuanya dengan mengorbankan dirinya. Ia memilih satu hal yang bisa ia kendalikan sepenuhnya, responnya sendiri. Kebaikan yang merusak sering muncul saat kamu mengabaikan emosi sendiri demi terlihat dewasa. Kamu menahan marah, menahan kecewa, menahan sedih, lalu menyebutnya kedewasaan. Padahal itu hanya penumpukan. Stoik tidak menekan emosi, ia memahami emosi, lalu memilih tindakan yang tidak diperbudak olehnya. Ada perbedaan besar di sana.
Bayangkan kamu sedang diremehkan. Versi lama dirimu mungkin tersenyum, mengalah, lalu menyimpan luka itu sendirian. Versi stoik tidak meledak tapi juga tidak menyangkal. Ia mengakui perasaan lalu bertanya, apakah pendapat orang ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, ia lepaskan, bukan dengan marah, dengan tenang. Disinilah transformasi terjadi. Kamu tidak menjadi keras, kamu menjadi kokoh. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan saat tidak dihargai. Kamu tidak lagi overthinking tentang validasi sosial. Kamu tetap bisa berbuat baik, tapi tidak lagi menjadikan kebaikan sebagai mata uang untuk diterima. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan jiwamu diwarnai oleh apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kebaikan tanpa kendali diri akan selalu membuat jiwamu diwarnai oleh ekspektasi orang lain. Kebaikan dengan kendali diri membuatmu bebas, bahkan di tengah dunia yang berisik. Pada akhirnya, stoikisme tidak meminta kamu berhenti peduli. Ia meminta kamu berhenti mengorbankan dirimu. Ada perbedaan yang halus, tapi menentukan arah hidup. Saat kamu memilih kebaikan yang tenang, bukan kebaikan yang panik, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu menyadari sesuatu yang penting. Kamu tidak perlu menjadi baik untuk semua orang. Kamu hanya perlu setia pada prinsipmu sendiri. Di titik itu, kamu tidak lagi reaktif. Kamu lebih tenang, lebih kuat. Dan anehnya, justru di sanalah kebaikanmu menjadi utuh, tidak merusak, tidak menguras, dan tidak lagi membuatmu kehilangan dirimu sendiri.